Hmm, Rasanya kayak yang video yang makan jeruk nipis sama sambal itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Novali. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sedikit cerita mengenai pengalaman saya kemarin mendaki Gunung Slamet yang baru dibuka kembali mulai 25 Oktober kemarin. Nah, saya mendaki itu di tanggal 27 dan turun di tanggal 28. Jadi cuma 2 hari 1 malam. Nah, ceritanya saya dari kosan berangkat bersama 2 teman saya, jadi mendaki cuma bertiga. Kebetulan yang bisa cuma bertiga. Rencana berangkat pagi jam 6, tapi ya namanya rencana cuma rencana. Pada akhirnya baru OTW ke Slamet via basecamp Bambangan itu jam 8 karena satu dan lain hal. Salah satunya motor teman saya banyak bocor itu. Nah, OTW sampai di basecamp Bambangan itu kurang lebih jam 10 pagi di tanggal 27 Oktobernya. Kemudian kita biasa packing ulang sekaligus registrasi untuk mendapatkan simaksinya. Simaksinya untuk ke Gunung Slamet itu 25.000 ya teman-teman. Kemudian jangan lupa membawa surat keterangan sehat. Nah, karena situasi dan kondisi saat ini ya, walaupun sebelum pandemi dan sebelum Gunung Slamet ditutup pun kita harus bawa surat keterangan sehat ya. Jadi untuk kemarin setelah Slamet dibuka kembali itu kita tidak perlu membawa rapid test, yang penting kita bawa surat keterangan sehat. Kalau misalnya masih bingung atau ragu, nanti kalian bisa WA dulu ke petugas basecampnya, terutama yang basecamp Bambangan kemarin kalau misal pengen lewat Bambangan, yang jalur sudah umum sekali untuk pendakian Gunung Slamet. Nah, setelah mengurus registrasi dan packing ulang sedikit, membagi barang bawaan, tenda, air minum, kemudian logistik juga dibagi-bagi. Akhirnya kita berangkat itu jam 11 dari basecamp. Nah, kemudian perjalanan dimulai dengan rintik-rintik hujan kecil ya, karena cuacanya saat ini udah mulai masuk ke musim penghujan ya. Nah, yang paling penting juga kalian jangan lupa buat bawa mantel kalau mau ke perjalanan ya gunung manapun, karena sekarang kan sudah masuk musim penghujan. Kalau nggak bawa, wah repot sekali itu. basecamp Bambangan. Nah, kita berangkat itu dengan rintik hujan sampai ke pos bayangan 1 itu hujannya reda. Kemudian dengan suasana perjalanan yang asri karena Gunung Slamet itu sudah tutup selama 14 bulan karena erupsi, dan saat ini sudah dibuka kembali. Ya, walaupun masih aktif gunungnya tapi sudah lebih aman. Oh iya, kita itu hanya direkomendasikan untuk mendaki sampai di pos 9, pos Pelawangan. Tapi kalau misal mau ke puncak itu boleh, asalkan tanggung jawab dari diri masing-masing dan juga melihat kondisi cuaca ketika kita summit attack. Saya sendiri kemarin sampai ke puncak. Alhamdulillahnya setelah kita bermalam di pos 5 mendirikan tenda, cuaca itu benar-benar cerah selama tidur, tidak ada hujan. Kemudian waktu summit attack kita start mulai jam 3 pagi, kemudian finish atau sampai di puncak itu jam 6 pagi, hanya 3 jam. Itu cuacanya cerah banget,
sama sekali nggak ada kabut, nggak ada hujan, angin atau segala macam, cerah, benar-benar cerah. Kemarin juga tidak bisa ngevlog terlalu banyak atau mengambil gambar terlalu banyak karena memang ketika perjalanannya, terutama dari pos 1 sampai ke pos 5 itu memang cuacanya hujan. Walaupun memang ya di dalam hutan yang lebat itu hujannya nggak terlalu kerasa kayak gitu. Ini ceritanya alurnya nggak jelas banget ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting itulah cerita pengalaman soal pendakian ke Gunung Slamet. Jadi start jam 11 dari base camp, kemudian perjalanan sampai ngecamp di pos 5 itu jam setengah 7 malam. Ya itu nggak tahu cepat atau lambat, tapi kalau dari peta yang dikasih sama petugas di basecamp Bambangan sendiri, memang waktu perjalanan rombongan saya itu lebih cepat, tapi itu memang disesuaikan dengan kondisi dari kita masing-masing, jadi nggak usah memaksakan diri. Nah sampai pos 5 setengah 7 malam, kemudian kita ya bermalam, bikin tenda segala macam, makan, isi perut, kemudian tidur, kemudian bangun tadi jam 3 pagi, summit attack sampai jam 6. Cuaca di atas cerah. Cerah sampai turun lagi masih cerah. Sampai kita turun di pos 5 lagi di tenda kita, makan lagi, itu masih cerah. Kemudian baru turun dari pos 5 baru kembali hujan. Itu alhamdulillah sekali cuacanya bagus waktu di tanggal 27 sama tanggal 28 Oktober itu. Mungkin itu aja sih, karena ya kondisi treknya via Bambangan cukup terjal, jadi gambar yang diambil oleh saya dan rekan saya itu ya cukup sedikit karena keterbatasan tenaga dan juga alat, karena saya cuma pakai HP ngerekamnya. Termasuk video ini juga direkam pakai HP. Gitu aja. Mungkin kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar, atau nanti saya juga kasih link Instagramnya dari Basecamp Bambangan. Kalian bisa tanya ke situ. Ada nomor WA-nya juga di di bio Instagramnya. Petugasnya ramah-ramah kok, WA-nya santai, nggak kaku orangnya, asik-asik lah pokoknya. Yang penting itu bawa surat sehat, dan kalian juga harus menyiapkan kondisi fisik yang benar-benar sehat. Jangan bawa surat sehat tapi keadaan sakit, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan langsung aja simak videonya, atau sambil nyimak videonya ya boleh. Gitu aja mungkin dari saya, cerita yang nggak jelas ngalor ngidul alurnya kemana. Yang penting itu cerita pengalaman saya soal naik ke Gunung Slamet setelah 14 bulan tutup. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, ini seru nih, asik nih, sepi. Pos bayangan 1 istirahat. Gimana Wid? Aduh. Lama nggak jalan kaki. Is gimana Is? Mantap. Dari kamera doang. Dewan-dewan tuh, ada semangat tuh. Wifi siapa? Makan semangka dulu di pos bayangan 1. Makan semangka dulu. Rasanya Kayak yang video yang makan jeruk nipis sama sambal itu loh. Silo. wah
Manis Is. Makanya manis. Ya. Kayak senyumannya dia. Pas baru bikin ini gitu kan, pas mau apa ya, bulan si Ramadan ya, ini rusak, aku benerin semua, udah dibenerin, udah habis uang banyak, terus langsung Tutup. Iya. Tahun kemarin Habis tahun kemarin. yang kita mau kesini itu. Iya, kita juga waktu tahun kemarin itu H-3 mau ke sini erupsi. Iya. Akhir Udah belanja banyak, udah belanja gini-gini semuanya udah dibawa ke sini Mas, ya Allah. Diambil lagi. Iya, ambil lagi. alhamdulillah gila. Orang ditutup. Di bawah masih ada yang mau naik. Masih Dua rombongan lagi apa ya? mungkin Nggak tuh. tahu. So tau lah. Tadi yang kita ada, mungkin ada yang datang lagi. Dia udah tahu gimana sih? Kan tahunya dua. Udah erupsi ditambah corona. Udah. Iya. Apa bisa tambahin? Dulu. Is, enggak apa Is? Udah ambil aja, nanti dia yang bayarin. Nanti dia yang bayarin, dibayar di bawah ditagih. Nanas buat di atas. Kayak uga kayaknya. Ngelotek apa? Ngelotek mulus lah. Berarti selama 14 bulan usahanya ke yang lainnya, Bu? Iya, sayur Mas. Oh, sayur masih. Jualan sayur. Jualan sayur. Kalau lagi rame bisa sampai berapa orang kesini? Dulu normalnya. Dulu waktu Oh, normal. kaki. Kalau lagi rame kadang nyampe 1.000, 800, 500, 300. Tiap hari pasti ada sih Mas. Sama Itu kalau kayak mulai pasar. hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya, weekend ya. Orang ini biasanya orang Kan. Buelo Jakartaan. Kantor. Iya. Pekan mesti. Orang kantor akhir pekan. Itu apa? Berarti besok ya mulai rame tanggal 28. Iya. Kemungkinan. Kita rencananya juga mau berah besok ya. Tapi bisa. Kan itu yang udah daftar online juga udah banyak. Banyak ya. Hmm. Long weekend ini besok. Iya. Mingguan terakhir. Manindi. Kawe sing anget. Sini masih mendoan berarti ya Bu ini. Iya. Belum tempe kemul belum. Sampai kumpul ya ono Iya kan sobo lah. ada yang bilang Gitu itu. ya. Nah, gimana gitu? Main-main semuanya. Gigit-gigit. Buat kalian. Gigitan pertama buat kalian. Waduh. Kamera. Oh, udah nyampe pos 1. 2 jam perjalanan dari base camp. Ini gue sih dibalik lagi kameranya. Lihat peta sih. Gimana, Is? Enggak. Mantap, Slur. Coba kita buka peta. Tanyakan peta. Tracknya cukup hot. Nggak ada bonus. Cuaca lumayan cerah. Ini vlog apa kayak gini, nggak ada yang nonton. Nggak. Ngomong nggak jelas. Ya mudah-mudahan lancar sampai nanti sore, Sampai pos 9. sampai pos 7. Nyampe nggak pos 7 ya sore ya? Guys, ini mungkin efek setahun ditutup, jalannya agak sedikit hutan banget ya, banyak tumbuhan yang menjalar, efek kelamaan ditutup. Masih kuat? Udah minum obat.
Ini karena udah tutup 14 bulan, ya tumbuhannya udah mulai nutupin. Oke. Semak belukar sudah tinggi. Oh, guys, ini semaknya sudah terlalu banyak. Kita emang udah dilarang bawa golok ya. Semangat. Tarik sis. Semangka. Lanjut dari pos 1. Masih melewati hutan-hutan. Ya karena emang naik gunung, lewatnya hutan. Masih mendung juga. Masih belum ketemu matahari I love you. Nanti di atas kita akan ketemu sama matahari I love you. Tarik sis. Ini dia yang punya hajat. Lama nggak naik, sekalinya naik lama. Yang ngajakin yang di depan. Guys, lanjut. Semangko. Kali datang juga habis. Baru kanan. Oh, setuju. Ini udah mulai turun kabut lagi, guys. Hei. Pos 2 bayangan kayaknya ini. Suasananya. Pos 2 bayangan. Bukan cuma manusia, tapi pos juga ada bayangannya. Anjay. Oke, bro, mantap. Kita belum memberi nama rombongan kita apaan ya? Emang ada rombongan? Enggak sih. Tapi bagusnya kan buat yel-yel nanti di atas. Kita lagi mencari jejak pramuka. Bukan, makrab. Dari tadi kita berangkat belum nemuin matahari I love you, guys. Semoga di depan di atas ada, oke. Lanjut pos 2, oke. Tapi ibaratnya mau istirahatnya sebentar apa lama, kekuatan jalan segitu-segitu aja. Iya. Ini godaan untuk istirahat itu selalu kuat ya. Iya. Ini kalau ada Ajis, makin cepat lagi jalannya. Oh, suasana tenda dini hari. Kurang lebih sekarang jam berapa? Kok aku lupa. Setengah 3. Masih
masak air buat kopi. Dan sebentar lagi siap-siap buat summit attack ke Puncak Slamet. Ya, suasana tendanya beginilah. Itu view dari antara pos 5 dan pos 6, treknya ada bintang di atas langit dan di bawah. Ya mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Kita lagi mau summit attack, kurang lebih sampai puncak mungkin 2,5 jam lagi. Saya sahabat, tolong saya sahabat. Nah, ini bintang pendakian kita kali ini. Sekarang posisi kita, Sindor Sumbing sudah semakin jelas terlihat. posisi kita ada di pos 9, pos Pelawangan ya. Jadi kurang lebih masih 300 mdpl ke puncak, atau mungkin 1 km lagi perjalanan. Suasana pagi ini sekitar jam 5 kurang dikit. Tidak lupa menjalankan ibadah wajib kita. Cuaca alhamdulillah cerah. Alhamdulillah sampai juga di atap Jawa Tengah. Itu kawahnya sebelah sana. Dua puncak tertingginya di sana. Perjuangan yang gak sia-sia. Menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan gak nih? Itu kawahnya. Slamet masih aktif. Itu kawan saya, kita memang mendaki Gunung Slamet ini cuma bertiga, dan alhamdulillah tiga-tiganya berhasil sampai puncak. Mungkin gak kelihatan karena sinar matahari. Itu kawahnya, dan ini tulisannya top 3428 mdpl. Anda berada di puncak Gunung Slamet. Berada di puncak Gunung Slamet, alhamdulillah. Mantap. Ya, suasananya gini, batuan semua. Teknis puncak Slamet. Woi. Budak-budak sinyal juga. Masih di puncak dengan beberapa pendaki lain.
rumahnya kelihatan loh. Edol, rumah makan Edol. Kayak ini apa? Perjalanan atap Jawa Tengah kali ini Rasanya mantap. Coba berjalan dengan lancar, happy, senang. tapi terbayar lah. Telahnya terbayarkan dengan pemandangan dan juga keberhasilan mencapai puncak. Kita lanjut lagi nanti. Melewati lorong di Gunung Slamet. Oke, kita sudah summit attack dan udah kembali ke pos 5 di mana kita ngecamp. Dan sekarang kita lagi goreng nugget. Nugget tampilannya kayak Sabut. nugget tapi kayak sobut ya. Gimana tuh? Sabut. Daerah sini kurang panas karena kamu nggak di tengah-tengah apinya. Wasmu. Iya loh, itu loh, kan itu kan ada Ini kan harusnya Kaki. kerendam. kakinya kan ada 3 tuh. Dikira-kira lah. Gini, Iya. begini. Ini nggak matang ini. Gimana ini tukang apinya? Jadi mau kalian begini. Semalam engkau masih ada di sini. Ada. Otong nggak lo guys? Dan denganmu menikmati Indomie asik. それでも